Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Ina Dadina Konikusuma Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang panduan observasi karakteristik peserta didik. Karakteristiknya nanti terdiri dari etnik, kultural, dan sosial, status sosial, kemudian minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, kemudian perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan fisik serta motorik. Oke, langsung saja dari yang mulai etnik, kultural, dan status sosial. Di etnik, kultural, dan status sosial, hal yang akan diobservasi yaitu latar belakang suku dan status sosial dari peserta didik, kemudian suasana dan fasilitas sekolah, apakah memadai mendukung atau memadai, kemudian apakah diadakan kesepakatan kelas sebelum pembelajaran dimulai, kemudian tentang profil pelajar Pancasila yang dihidupkan dalam sekolah atau menekankan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila tersebut. Yang selanjutnya adalah minat. Di minat nanti yang akan diobservasi adalah materi apa saja yang secara umum itu diminati oleh peserta didik. Kemudian dari bagian ekstrakurikuler yang paling banyak yang paling diminati oleh peserta didik itu ekstrakurikuler yang bagaimana saja. Kemudian perkembangan kognitif, bagaimana peserta didik aktif, terlibat aktif dalam proses pembelajaran, kemudian aktif dalam diskusi, kemudian bagaimana peserta didik aktif dalam respon ketika guru memberikan stimulus, kemudian bagaimana keadaan antusiasme belajar dari peserta didiknya, kemudian dari segi pendampingan guru dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya kemampuan awal. Nah, di kemampuan awal ini atau apersepsi nanti yang diobservasi adalah kondisi dan kesiapan peserta didik, apakah siap memulai pembelajaran atau belum. Kemudian menyamakan persepsi, yaitu kompetensi awalnya, yang awalnya beragam, mungkin dari beberapa materi yang sebelumnya sudah dipelajari akan digunakan di materi yang akan dipelajari. Yang selanjutnya gaya belajar. Nah, di gaya belajar ini nanti yang diobservasi adalah gaya belajar yang disukai oleh peserta didik yang bagaimana, kemudian model pembelajaran yang disukai juga seperti apa, dan cara penyampaian guru. Bisa dari instruksinya, kemudian penyampaian beberapa ringkasan materinya, dan kita observasi dari bentuk gaya belajarnya. Kemudian motivasi. Jadi di motivasi nanti dilihat sejauh mana kelas itu dan ruang pembelajaran memiliki peserta didiknya itu memiliki motivasi diri. Bagaimana proses terbentuknya motivasi diri itu, kemudian apa saja yang menyebabkan bagaimana dia termotivasi, kemudian cara guru yang memotivasi apabila yang peserta didik tadi memotivasi diri itu masih belum tercapai untuk mengikuti proses pembelajaran, saya observasi bagaimana cara guru untuk memotivasinya. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan emosi. Nah, di perkembangan emosi nanti diobservasi bagaimana ekspresi diri dari peserta didik, kemudian respon guru. Respon guru di mana ada peserta didik yang masih belum dapat mengekspresikan dirinya di dalam suatu diskusi atau interaksi dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah perkembangan sosial. Nah, nanti di perkembangan sosial itu akan dikembangkan kemampuannya, kemampuan untuk bersosialisasi dari cara diskusi, menyampaikan pendapat, kemudian mengembangkan keterampilan bersosialnya, seperti kerja kelompok atau proyek bersama. Yang selanjutnya adalah perkembangan moral. Nah, di perkembangan moral nanti kita lihat
nilai-nilai integritas dan spiritualnya bagaimana yang ada dalam diri peserta didik. Yang selanjutnya perkembangan fisik dan motorik. Yang terakhir nanti adalah perkembangan fisik dan motorik. Jadi dilihat dari proporsi fisik, bagaimana tinggi badan, bagaimana berat badan secara umum, tidak menggunakan angka, hanya dilihat secara umum saja proporsi fisiknya. Kemudian respon dalam pembelajaran, apakah kalau ada interaksi tanya jawab langsung dengan guru, siswa, peserta didik dapat merespon dalam proses pembelajarannya dengan baik, dengan lancar, seperti itu. Kemudian apakah ada kesulitan dalam hal mendengar mungkin dari penjelasan, kemudian kesulitan dalam melihat, mungkin nanti ditampilkan penjelasan, kemudian ada kesulitan melihat, kemudian apakah ada kesulitan juga dalam berkomunikasi nantinya. Oke, jadi ini adalah karakteristik yang akan diobservasikan menurut perkembangan fisik motorik, kemudian perkembangan moral, sosial, emosi, motivasi, gaya belajar, kemampuan awal, perkembangan kognitif, minat, etnik, kultural, dan status sosial. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Jangan lupa berikan kritik maupun saran di kolom komentar di bawah setelah video ini nanti diupload. Oke, akhir kata, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan penjelasan. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.